Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawi dengan NIM 2102040602003. Baik, saya akan menjelaskan tentang representasi saluran transmisi, hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi. Representasi saluran transmisi. Saluran transmisi adalah media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik dari suatu titik ke titik lain dalam sistem elektronik. Saluran transmisi dapat berupa kabel tembaga, serut optik, saluran nirkabel, atau bahkan saluran vakum dalam tabung hampa udara. Resistansi R adalah sifat-sifat fisik suatu materi atau komponen dalam sirkuit listrik yang menghambat aliran listrik. Resistansi adalah penghalang terhadap aliran elektron dan mengubah energi listrik menjadi energi termal dalam prosesnya. Ini berarti bahwa ketika arus listrik mengalir melalui suatu resistor atau kabel dengan resistansi, sebagian energi arus listrik tersebut akan hilang dalam bentuk panas. Induktansi L adalah sifat fisik suatu komponen atau perangkat dalam sirkuit listrik yang berkaitan dengan kemampuannya untuk menghasilkan medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Medan magnet ini pada gilirannya berinteraksi dengan arus listrik yang mengalir melalui komponen atau sirkuit lain. Induktansi menghasilkan efek berlawanan terhadap perubahan arus dalam sirkuit. Kapasitansi C adalah sifat fisik suatu komponen atau perangkat dalam sirkuit listrik yang berkaitan dengan kemampuannya untuk menampung dan menyimpan suatu muatan listrik dalam bentuk medan magnet elektrostatik. Dalam kapasitor, muatan listrik dapat disimpan pada permukaan konduktor atau antara lapisan dielektrik. Konduktansi G adalah kebalikan dari resistansi dalam konteks sirkuit listrik. Ini adalah ukuran seberapa baik suatu materi atau komponen dalam sirkuit menghantar arus listrik. Semakin tinggi konduktansi, semakin baik bahan tersebut dan menghantar arus listrik. Konduktansi umumnya diukur dalam Siemens. Representasi saluran. Untuk merepresentasikan suatu saluran transmisi ke dalam bentuk rangkaian simulasinya tergantung kepada panjang dari saluran transmisi tersebut. Menurut panjang saluran transmisi dapat digolongkan menjadi A. Saluran transmisi pendek, saluran transmisi menengah, saluran transmisi panjang. Dalam analisis saluran transmisi ada beberapa cara untuk merepresentasikan saluran tersebut. Yang pertama, model Thevenin, model PI, model T. Model Thevenin dalam saluran transmisi dianggap sebagai sumber tegangan Thevenin yang memiliki resistansi internal dan voltase open circuit. Model P atau P sering digunakan untuk menggambar saluran transmisi dalam analisis jaringan transmisi daya. Model T adalah representasi alternatif untuk saluran transmisi yang digunakan dalam analisis jaringan transmisi. Pada saluran transmisi, persoalan tegangan sangat penting. Besar perubahan tegangan yang diperoleh berkisar 10% sampai 5%. Klasifikasi saluran transmisi: A. Kawat pendek, B. Kawat menengah, C. Kawat panjang. Klasifikasi berdasarkan tegangan di Indonesia: 66, 150, 380, dan 500 kV. Klasifikasi berdasarkan fungsi dan operasi: transmisi yang menyalurkan daya besar ke pusat-pusat pembangkit ke daerah beban. Subtransmisi adalah transmisi percadangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah. Distribusi di Indonesia telah ditetapkan bahwa tegangan distribusi adalah 220 kV. Saluran transmisi jarak pendek adalah saluran yang digunakan untuk mengirim sinyal listrik atau data hanya dalam jarak yang relatif pendek. Kabel tembaga seperti kabel UTP,
atau kabel koaksial sering digunakan dalam jaringan komputer lokal atau koneksi broadband. Wireless, teknologi nirkabel digunakan dalam jarak pendek untuk komunikasi antar perangkat seperti WiFi dalam jaringan lokal, Bluetooth untuk menghubungkan perangkat seperti headset atau keyboard ke komputer. Saluran transmisi di PCB dalam perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel. Saluran tembaga pada PCB berfungsi sebagai saluran transmisi jarak pendek untuk menghubungkan komponen dan sirkuit dalam perangkat. Saluran transmisi pada perangkat sensor dan microcontroller dalam berbagai perangkat sensor, microcontroller dan mikrokomputer seperti Arduino atau Raspberry Pi. Saluran transmisi jarak pendek digunakan untuk menghubungkan sensor dengan pengendali atau untuk menghubungkan perangkat luar seperti layar atau perangkat lainnya. Saluran transmisi jarak pendek biasanya memiliki tegangan yang berbeda dalam hal kecepatan transmisi, interferensi, dan karakteristik sinyal dibandingkan dengan saluran transmisi jarak jauh. Hubung arus dan tegangan dalam konteks saluran transmisi. Hubungan antar arus I dan tegangan V dapat dijelaskan dengan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan prinsip dasar dalam elektromagnetisme. Hubung-hubung utama meliputi hukum Ohm, hukum Kirchhoff, hambatan dalam saluran transmisi, efek kapasitas dan induktif, kapasitas penyaluran kawat, penaikan temperatur kawat sangat penting. Penaikan temperatur kawat yang lebih mempengaruhi andogan dan kekuatan tarik dan kawat. Corona adalah cahaya violet yang terlihat pada tegangan kritis visual. Tegangan kritis visual merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada corona terdapat rugi-rugi corona. Rugi corona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Terima kasih. Itulah presentasi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.